Nomor 15 jenis agregat halus ya. Untuk jenis agregat halus, sekali lagi bisa dilihat di tugas pertama ya, karena sekali lagi soalnya sama ya. Soalnya sama. Jadi angka-angkanya juga sama sehingga bisa kita lihat di tugas ini untuk Mas ini dia memberi jawaban zona ya dia menandai warna hitam ya, hitam untuk data sehingga ini datanya keluar. Ini datanya keluar, ini datanya ada yang keluar, nah ini masuk semua ya, sehingga zonanya zona 4 ya, bisa dilihat di tugas 1 zonanya zona 4. Tapi sekali lagi juga bahwa nanti teman-teman akan saya kasih soal yang berbeda ya, jadi data gradasinya beda, sehingga nanti membuat lagi analisis agregat halus dan agregat kasar dengan grafik-grafik tersebut gitu ya. Ini zona 4. Ini zona 4 ya, 4. Sebut 4 gitu ya. Zona 4 katanya. Kemudian kita ke persentase agregat halus ya. Untuk mendapatkan persentase agregat halus, kita ke materi ya. Di sini ada suatu grafik, oke. Suatu grafik yang cukup banyak ya. Nah, ini dia ya. Persentase agregat halus itu ada 3 grafik di sini. Ya. Yang ini grafik 3 ini di sini disebut grafik 3 ya. Ini tidak urut, tapi ya kita sebut aja berdasarkan sumber tertera. Ini untuk yang pasir 10 mili ya. Ini untuk pasir 20 mili dan ini untuk pasir 40 mili. Nah, kita tadi pasirnya ukuran maksimumnya 40. Berarti kita pilih yang grafik terakhir ya, yang ini. Kemudian diminta lagi selamnya ya, ini selam. Jadi satu grafik itu dipecah lagi menjadi 4 bagian. Ini dibedakan berdasarkan selamnya. Nah, selam kita itu adalah 0 sampai 10 ya, 0 sampai 10. Berarti yang ini ya. Jadi fokuskan ke grafik ini saja. Oke. Untuk memudahkan biarkan saya screenshot. Print screen maksud saya. Oke. Yang tadi kita buat baru aja. Nah, ini ya. Kita crop yang ini aja karena kita pakai yang paling kiri tadi ya. Oke, saya sudah dapat grafiknya ya. Ingat, kita pilih yang untuk kerikil 40 mili, kemudian pilih yang selamnya 0 sampai 10 ya. Berarti yang paling kiri. Oke, Anda nanti bisa kalau selamnya berbeda bisa yang ini atau yang ini ya. Jadi sangat kondisional ini. Oke. Kemudian yang sumbu X ini ya, sumbu X ini adalah fase-nya. Fase itu dilihat dari ini, faktor air semen yang disesuaikan karena tadi kita menghitung. Kalau kita tidak menghitung ini, fase-nya yang dipakai yang nomor 6. Beda loh ya. Jadi ketika nomor 14 ada isinya, kita pakai itu. Kalau nomor 14 misalnya kita tidak menghitung, yang mana tadi kasusnya jumlah semen terpakai sudah lebih besar daripada jumlah semen minimum, maka yang kita pakai yang ini, nomor 6. Ini tadi ya, nomor 6. Oke, beda loh ya. Jadi dalam kasus hitungan saya pakai yang 0,47. Anda bisa lihat ya, satu peta ini 0,1 ya, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Oke. Tadi saya 0,47 ya. Berarti ini 0,5 di sini. 0,47 berarti ada di yang di tengah-tengah kan 0,45 ya. Berarti 0,47 di sekitar ada di sana ya. Saya gantikan gunakan kuning aja ya. Kira-kira ada di sini 0,47. Ya. Buat yang lurus ya. Yang lurus.
kira-kira seperti itu. Oke. Kemudian biarkan dia memotong ini ya, angka-angka ini ada 1, 2, 3, 4, ini adalah zona. Ya. Zona yang barusan kita tentukan di nomor 15 ya, jenis agregat halus. Yang mana itu berasal dari ini ya, berasal dari perhitungan zona ini. Oke. Sehingga zonanya itu tadi zona 4 ya. Sehingga perhatikan yang ini, yang area 4 ini. Garis yang warna kuning ini menembus area 4 di 2 titik ya. Saya lupa jadi warna merah misalnya. Maaf. Ini biarkan kuning yang tadi. Oke. Buat lagi warna merah. Ya. Dia memotong titik ini dan titik ini di zona 4 ya. Ada 2 titik. Yang pertama atas, yang kedua bawah ini. Yang bawah kita buat garis, tarik ke kiri. Ya. Yang atas kita buat garis juga, tarik ke kiri juga. Ya, itu dia. Nah, yang memotong di pas bawah kita lihat ya. Jadi pembacaannya di sumbu Y itu berapa? Ini 10 ya. Ini satu peta, ini 2. Oke. 2, 4, 6, 8, 10. Ya. Berarti yang bawah ini 12 kira-kira. Ya, yang bawah ini 12. Oke. Yang bawah ini 12. Yang atas ini kira-kira 18 dong. Karena ini 20 kurang satu peta ya. Berarti yang atas ini kira-kira 18. Nah, itu dia. Kita mendapatkan 2 angka berarti. Ya, 12 sama 18. Nah, caranya untuk persentase agregat halus itu adalah rata-ratanya. Ya, berarti ya, pembacaan bawah ditambah pembacaan atas dibagi 2. Ya. Ini satuannya dalam persen. Ya. Jadi begitu cara menentukan persentase agregat halus ya. Kemudian nomor 17, saya teruskan nomor 17 berat isi relatif agregat SSD. Ini dilihat dulu di materi saya. Nah, ini pakai rumus seperti ini. Ya. Rumusnya panjang. PJGB atau berat jenis gabungan sama dengan pH ya. pH persentase agregat halus itu didapat dari nomor 16 ini ya. Nomor 16 ini persentase agregat halus yang barusan kita hitung dikali BJH SSD. BJH itu berat jenis agregat halus dalam kondisi SSD yaitu yang sudah diketahui di soal ya. Ingat agregat halus itu adalah pasir ya. Kemudian 100% dikurangi pH dikali BJ SSD agregat kasar. Oke, jadi yang ini ya lagi-lagi juga sudah diketahui pada soal. Oke, kita gunakan rumus yang panjang ini untuk menghitung berat jenis relatif agregat gabungan ya. Sama dengan yang pasir dulu ya, yang pasir dulu ya, pH kali BCH. pH-nya berarti ini, yang pasir dulu. Nih, dikali yang BC pasir kali ini. Ingat ya, persen berarti dibagi 100. Itu. Kemudian ditambah ya. Dalam kurung. Jadi 15 ya. Nggak usah saya dalam kurung nggak masalah ya. Karena kalau tadi 15 berarti itu tadi pasirnya ya. Pasirnya 15 berarti ya. Oke lah saya samakan aja seperti rumusnya ini. Karena dia 100% dikurangi pH. Atau dikurangi ini. Dikurangi agregat halus seperti inilah. Oke, saya terangkan pelan-pelan aja. 100 dikurangi ini. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian dikali yang kerikil. Ingat dibagi 100. Maaf, ada kesalahan. Bentar. Oh, maaf. Ini ya. Ini harusnya pakai titik ya. Kalau Excel saya pakai titik ya. Harusnya seperti ini. Titik. Oke, ya. Ini ya. Ini kesalahan ya. Maaf. Ini titik. Itu ya. Berat jenisnya. Ya, BC relatifnya. Ini satuannya kilogram per sentimeter pangkat 3 ya. Kilogram per sentimeter pangkat 3. Jadi sama seperti inilah ya. Tapi sentimeternya.
Tapi ini saya. Ya, itu ya. Kemudian nomor 18, berat isi beton segar. Nah, berat isi beton segar itu lihat. Nah, ini ya, grafik terakhir. Ya, grafik terakhir. Ya, saya screenshot dulu dan saya terangkan lebih detail ya. Print screen. Kita buang yang tadi. Oke, saya crop dulu supaya lebih enak. Ya, saya crop dulu. Nah, itu dia. Cara menentukan berat isi beton segar, ya, berarti ini adalah, bentar nih, angkanya dikecilin dulu aja ya. Kita pakai desimal yang kecil. Oke, 2,66 lah ya. Oke. Pertama, berat isi relatif agregat kombinasi ini tadi kita plotkan ke ini ya, ke bagian sini. Oke. Jadi kita tadi ketemu di perhitungan nomor 17 bahwa hasilnya 2,66. Nah, 2,66 itu ditaruh dicari di sekitar sini ya. 2,66 itu berarti ya. Nah, kira-kira dia di sini ya, 2,66 itu. Karena ini 2,6, ini 2,65 berarti kira-kira di sekitar sini ya. Jadi kira-kira aja nggak apa-apa sebenarnya. Saya gunakan garis kuning lagi aja lah ya, 2,66 sekitar sini. Kemudian buat garis yang kira-kira ya, kira-kira kemiringannya sama ya, kira-kira sejajar sama ini, sama garis di atasnya dan garis di bawahnya ya. Miringnya kira-kira sama, jadi kira-kira nggak masalah. Kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian sumbu X itu adalah kadar air bebas ya. Berarti kadar air bebas adalah hitungan kita nomor 10 ya, kadar air bebas yang ini nomor 10. Nilainya 128. 128 berarti dicari ada di sini ya. Ini 120, tengahnya 130 ya, setengahnya 130 berarti satu petak 5 dia. 120, 125, 130, 135, 140. Berarti kira-kira kalau 128 di sini saya gunakan garis, misal garis orange ya. 120, 125, dan 128 kira-kira ada di sini. Ya. Tarik aja ke atas yang lurus ya. Oke. Sedikit ke kiri mungkin, iya. Warnanya agak sama ya, saya ganti. Oh, ini juga agak sama. Pink mungkin. Terlalu terang. Hijau lah. Hijau. Ya. Ditarik ke atas, dia akan memotong garis kuning yang barusan kita buat. Ya. Kalau sudah memotong di sini, kita tarik ke kiri. Itu dia. Ya. Kemudian kita baca angka ini berapa ya? Kira-kira 2.500 tuh memang ya. Ini satu peta, ini adalah 1, 2, 3, 4. Berarti satu peta 250 ya. Iya, atau iya 25 ya, maaf, 25 ya. 25, 50, 75, 100 ya. Makanya kenaikannya 100 ini. Oke. Kira-kira sebut saja ya. Kira-kira 2490 lah kira-kira aja ya. 2490. 2490 karena dia dekat sekali sama 25. Mana tadi? Nah, ini ya, dekat sekali sama 25. Kira-kira 2490 lah. Ya, mendekati. Oke, ini satuannya kilogram meter kubik. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang menghitung yang nomor 19, berat agregat gabungan. Berat agregat gabungan ya, jadi sudah diketahui berat betonnya 2490.
Kita tahu beton itu isinya air, pasir, kerikil, sama semen. Ya. Agregat gabungan adalah jumlahnya pasir sama kerikil. Itu namanya agregat gabungan ya. Jadi digabung semua agregatnya. Oke. Sehingga sisanya adalah air sama semen. Kan begitu. Maka berat agregat gabungan adalah ini ya. Berat betonnya ya dikurangi air sama semen ya. Airnya adalah kadar air bebas ini ya. Semennya kita pakai semen ini. Semen yang paling besar ya. Jadi dibandingkan dua ini yang paling besar yang mana itu yang kita pakai ya. Ini yang ini. Ini namanya agregat gabungan. Ya, agregat gabungan. Satuannya sama, kilogram per meter kubik. Berat agregat halus adalah agregat halus ya. Berarti ini persentasenya dikali sama yang gabungan ya. Kan gabungan itu nggak jelas. Itu kan campur ya. Antara pasir dan kerikil campur. Tapi kita sudah menghitung namanya persentase agregat halus yang mana jumlahnya agregat halus dalam suatu gabungan itu sudah ketahuan. Yang mana 15%. Maka kalau untuk mencari halus saja ya tinggal dikali persentasenya itu. Jadi seperti ini. Itu dia. Ya. Ini sama. Satuannya sama. Oke. Yang kasar berarti sisanya. Ya, dalam kurung 100 ya. Kan kalau yang halus 15%, berarti yang kasar sisanya ya. Sisanya itu berarti adalah 85%. Atau 100 dikurangi ini. Ya. Dalam kurung dikali sama gabungan. Ya, dikali sama gabungan. Dibagi 100 ya. Ingat dibagi 100. Itu dia. Ya, kita kurangi komanya. Gitu. Ya. Selesai sudah. Oke. Mix design ya, mix design itu adalah ya, jelas ya. Mix design adalah semen dibanding pasir dibanding kerikil, itu sudah aturannya. Ya, urutannya seperti itu. Semen itu ini. Antara ini dan ini diambil yang paling besar, berarti yang ini. Ya. Kalau nanti kasus Anda antara dua ini yang lebih besar ini, maka yang dipakai ini ya. Dan kasus saya ini 275. Pasir kan agregat halus, berarti ini. Kerikil ini. Perbandingannya semua dibagi semen ya, semua dibagi semen. Berarti dia dibagi dirinya sendiri ya, semen dibagi dirinya sendiri. Pasir dia dibagi semen. Begini. Ya. Kerikil dia dibagi semen ya, semuanya dibagi semen. Ini dia. Angka ini komanya kita kurangi. Ya, itu dia ya. Jadi untuk membuat beton dengan kekuatan 17,5 MPa dibutuhkan perbandingan seperti ini. Ya. Ini adalah hasil terakhirnya ya. Perbandingan yang biasa kalian lihat di campuran itu. Ya, komposisinya itu. Ya, kira-kira seperti itu, caranya banyak sekali. Tapi saya yakin bisa dipelajari sedikit demi sedikit ya. Terima kasih.